Ya, kembali lagi di Morning Zone, masih bersama dengan Om Kemas. Kita masih ngomongin soal Shio nih. Imlek, Shio ya kan, dan budayanya. Tadi kan dibahas sejak 2001 ya. Betul. Imlek itu akhirnya menjadi hari yang dirayakan, terus kemudian libur nasional juga, ya kan. Terus kemudian kebudayaan-kebudayaannya juga banyak yang akhirnya bermunculan ya. Betul. Barongsai. Terus apa lagi Om? Ada juga dapat kue dodol itu nggak sih Om? Apa sih yang kue keranjang ya? Kue keranjang ya kan. Ibaratnya budaya itu sudah Bandeng. Iya di daerah Bandeng, Tangerang ya, betul. Bandeng ya. Betul. Jadi memang semuanya akhirnya setelah 2001 itu jadi orang makin terbuka, orang jadi mengenal budaya Tionghoa gitu kan. Sekarang ini kan mulai banyak kayak misalkan lampion, ya kan. Budaya-budaya yang ibaratnya kelenteng-kelenteng yang dulu yang takut untuk merayakan sekarang udah bebas gitu. Betul. Dan makin beragam ya pastinya. Makin beragam, kita betul. Dan kalau kita lihat memang ini menjadi warna sendiri ya. Betul. Di budaya Indonesia, apalagi akulturasi budayanya tuh terasa banget. Betul. Dan emang seru gitu. Seru banget. Dan kalau misalnya ini Om, kalau tadi masih ngomongin soal Shio nih, saya penasaran nih. Ular kayu tuh ada filosofinya nggak sih? Ular kayu ya. Apa ular itu karena dia berkelok-kelok itu akhirnya kemungkinan besar jalan kita masih terkeok-keok nih. Waduh, iya. Ya kan, apalagi di awal tahun nih ya kan, masih ada yang belum. Ya kan Om Ferry ketawa tuh mungkin dia ngalamin ya, mungkin di awal-awal tahun ini kehidupannya penuh lika-liku gitu ya kan. Siap. Om Alex juga tuh kan, iya kan, kehidupannya juga masih simpang siur gitu. Iya. Mas Dwi itu juga ya kan, anak-anaknya gimana nih gitu, masih bingung gitu ya. Siap. Tenang, ini masih di awal tahun ya. Masih awal tahun. Teman-teman masih di awal tahun nih, tenang ya. Oke, Zener tenang ya, bagi yang masih belum menentukan kehidupannya mau gimana di tahun 2025 ini tenang, ini masih awal tahun. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya bisa jadi lurus kayak kayu. Nah, gitu maksudnya. Iya. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambarannya itu diperkirakan akan mendominasi perpaduan karakteristik unik. Elemen kayu membawa inovasi dan kemampuan beradaptasi untuk memperkuat sifat kebijaksanaan intuitif milik si ular itu. Jadi ular itu melambangkan transformasi, kebijaksanaan, pembaruan. Terus kemudian elemen kayunya itu juga akan meningkatkan kreativitas dan energi pertumbuhan di berbagai aspek kehidupan. Jadi sebenarnya memang kita harus karena ini tahunnya positif ya. Jadi kita harus berpositif supaya kita bisa meraih. Oh, itu afirmasi positif akan mempengaruhi kehidupan kita secara positif. Betul. Rezeki itu akan semakin datang gitu kan? Iya kan? Jangan lupa tuh. Iya kan? Betul. Awal tahun tuh harus positif ya. Positif. Biar kata berliku-liku nanti suatu waktu di tengah tahun, ya kan? Tiba-tiba tetap begitu aja. Enggak. Tetap ada perubahan. Ya kan? Jauh lebih baik gitu harapannya. Kalau misalkan kita berusaha, insya Allah kan nanti semuanya pasti ada jalannya, nggak mungkin nggak gitu sih Pak. Dan kita ngelihat filosofi ini memang bagus ya, maksudnya di Tionghoa sendiri ya, maksudnya di masyarakat Tiongkok di China itu juga ya percaya gitu dengan filosofi ini gitu. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi tahun yang penuh dengan berkah lah ya buat kita semua ya, mudah-mudahan ya. Amin. Gitu. Jadi jangan patah arang ya kan, jangan patah semangat. Tahun 2025 ini kita harus tetap optimis kata Mas Kem gitu. Harus dong optimis. Harus ya. Positive vibe. Positive vibe. Om Kem, gitu. Ini kita beralih sedikit nih. Siap. Apa yang lagi rame di Okezone ya kan, terutama di lifestyle nih. Di rubrik lifestyle. Ya, memang channel lifestyle. Ya, kalau di lifestyle itu memang sekarang memang kita lebih banyak membahas soal Imlek ya. Karena memang di tahun ini juga luar biasa karena banyak tantangan juga ya. Iya. Banyak tantangan dan dari sisi lifestyle apa tantangannya Om? Tantangannya sekarang banyak Pak, karena bisa dibilang semua perekonomian ini kan agak sedikit agak sedikit lesu gitu kan. Nah, harapannya sih di tahun ini dengan positive vibe gitu kan. Harapannya semua jadi jalan semuanya, maju semuanya dan berkembang gitu kan. Memang kita akhirnya beberapa Imlek ini kita menularkan positive vibe gitu kan, agar
orang-orang yang ngebaca juga mempunyai positif juga gitu kan, aura positif. Akhirnya kita juga sama-sama bisa menghasilkan yang maksimal. Imlek pun kita juga cari beberapa artikel-artikel yang menarik gitu kan, yang unik gitu kan. Jangan sampai pada saat pembaca Okezone itu melihat kok ini kok negatif sekali tulisan dan segala macam. Kita pengennya vibe-nya itu terus positif, mengalir, kalau terus mengalir. Contohnya apa tuh? Gitu. Misalnya artikel-artikel yang positif nih. Ini sebenarnya kayak penasaran nih. Kayak misalkan di Imlek nih. Ternyata itu dalam perayaan Imlek itu ada beberapa pantangan makanan. Wah, baru tahu saya. Apa tuh? Kalau pada saat Imlek itu yang pertama nggak boleh makan bubur. Wah, gue doyan. Kan? Bubur, Pak. Kenapa bubur? Kenapa? Karena memakan nasi atau bubur itu nggak boleh makan nasi juga nih? Oh nggak, bubur. Oh, buburnya. Bubur. Okay. Gitu. Jadi mereka punya kepercayaan bahwa itu akan mendatangkan kemiskinan sepanjang tahun. Oh, karena konteks dari buburnya itu nasinya sedikit, airnya banyak, Pak. Oh. Filosofinya seperti itu. Jadi, jangan ada makan bubur ya. Ya, gitu. Udah. Jadi dikaitkan bahwa itu akan di setahun ke depan akan menimbulkan kemiskinan dan kesulitan. Wah, setahun loh, gitu. Setahun loh. Efeknya setahun. Makan bubur sekali efeknya setahun, Pak. Gitu. Iya, terus kemudian kayak nggak boleh makan kepiting atau lobster. Kepiting atau lobster? Mahal. Ya. Asam urat kalau saya sih udah nggak boleh ya. Udah pasti kagak. Ya. Karena filosofinya adalah kepiting itu jalannya mundur. Ya gitu. Menyamping dan mundur, Pak. Gitu kan. Jadi kan nggak boleh. Nggak boleh ya. Gitu. Itu melambangkan bahwa ini banyak simbol-simbol. Itu selama setahun itu akan berdampak ke kitanya gitu. Terus nggak boleh makan apa lagi, Om? Terus nggak boleh menghabiskan ikan yang utuh, Pak. Jadi kan ada ikan bandeng tuh biasanya tuh, ya kan? Acara-acara itu nggak boleh langsung dihabiskan, Pak. Hah? Nggak boleh dihabiskan. Karena kalau dihabiskan itu rezekinya habis. Rezekinya habis tahun itu. Disisain. Jangan. Gitu. Iya. Jadi nggak boleh filosofinya makan. Seperti itu ya, filosofinya ya. Gitu. Lanjut. Unik sih. Iya. Gitu. Terus kemudian juga ada beberapa tradisi unik juga pantangan-pantangan. Misalkan kayak juga kayaknya ada ya. Kenapa? Warna ada. Warna harus merah gitu. Warna harus merah, Pak. Karena kan kalau misalkan dari Imlek sendiri kan konteks merah itu kan berani ya, merah nyala dan itu melambangkan positif gitu kan, melambangkan positif. Gitu. Terus kemudian nggak boleh ngomong negatif gitu. Itu juga pantesan Om Kem sekarang ngomongnya positif dulu ya. Kita harus positif vibe gitu ya. Gitu. Terus kemudian ada yang unik nih, jangan bersih-bersih atau menyapu. Nah, ini cocok nih. Saya males emang. Ini yang mager, yang mager-mager itu nggak boleh. Nggak boleh bersih-bersih? Nggak boleh. Di hari Imlek? Di hari Imlek. Kalau perlu sebelumnya. Jadi memang kan banyak tuh bersih-bersih. Kemarin kan? udah bersih-bersih apa belum? Kalau udah bersih-bersih pas Imlek, kenapa tuh? Nggak boleh. Karena diibaratkan itu membuang rezeki. Membuang rezeki. Gitu. Ya. Jadi kalaupun misalkan harus. Tapi kan kita bisa switch ya. Maksudnya kayak membersih-bersih itu membuang hal-hal negatif misalnya gitu. Ya kan bisa jadi ya. Bisa jadi. Cuman karena pas misalkan di awal Imlek itu dianggapnya itu sebagai membuang rezeki. Ini pasti Imleknya nih ya. Membuang rezeki. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Terus kemudian ada yang menarik itu. Saya baru tahu loh nih. Dilarang menggunakan benda tajam gitu karena percaya bahwa benda tajam umumnya akan memotong aliran kekayaan dan kesuksesan. Wah, repot jadi kang daging. Ngeri ya. Ngeri. Ya kan? Kalau jualan di pasar gimana nih? Nggak pakai pisau dia. Mungkin libur dulu, Pak. Iya bener ya. Libur dulu ya. Gitu, kira-kira. Waduh nih, ini artikel-artikel yang seru nih. Ya, seru. Nah selain itu Om Gem, selain Imlek ya, kira-kira apa sih yang sekarang lagi rame di kalangan anak-anak muda nih terutama nih, gitu ya kan? Apa olahraga, fashion gitu ada nggak sih? Fashion sebenarnya sekarang tinggal mengikuti aja ya Mas ya. Kembali ke warna 2025 ini apa? 2025 ini masih banyak yang kebelah ya, tapi warna-warna cerah kayaknya masih banyak yang cari. Warna-warna cerah ya. Warna-warna cerah gitu, secerah hati kita gitu kan menghadapi 2025 ini. Itu warna-warna cerah. Nah kalau gaya hidupnya yang kan sekarang banyak juga ya beberapa masyarakat di
di kota-kota besar ya, di Jakarta gitu ya. Siap. Sekarang kayaknya rajin banget lari tuh Om. Betul. Nah, saya tuh penasaran sebenarnya nih ya. Ini out of topic ya. Maksudnya nih, ini pertanyaan dadakan nih. Waduh, nggak disetting nih ya. Nggak disetting ya, kayak pesulap kita. Iya. Nggak penasaran aja. Beberapa bulan terakhir gitu ya, kan saya ngelihat gitu ya, sering lewat di daerah Senayan gitu, itu kan GBK terutama. Itu banyak banget yang lari malam Om. Lari malam ya? Iya, lari malam-malam, iya kan. Jogging mereka rombongan, kayaknya setelah pulang after hour gitu ya, after office hour gitu, ya kan. Mereka pulang tuh, ya kan. Mereka pulang, mereka nggak pulang, mereka kumpul di GBK, ya kan. Terus kemudian mereka lari bareng. Nah, menurut Om Kem sendiri, lari di malam hari itu aman nggak sih? Baik. Jadi gini, kalau untuk lari sebaiknya itu dilakukan pada pagi hari. Kenapa? Karena kalau di malam hari biasanya kondisi kita sudah capek. Iya. After office itu kita tenaga fisik dan segala macam kita sudah capek. Kalaupun misalkan mau olahraga, sebaiknya itu olahraga yang tidak pakai kardio. Kenapa? Karena kondisi capek, jantung kita akan bekerja lebih keras. Nah, itu yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan gagal jantung, terus kemudian banyak kecapean dan segala macam. Gitu. Sebaiknya kalau misalkan bisa olahraganya itu ya yang ringan-ringan saja gitu. Jangan lari yang ibaratnya benar-benar menghabiskan kardio yang tinggi gitu. Mungkin kalau ngangkat beban masih oke gitu kan. Jalan masih oke. Banyak gitu. Pak yang lari Pak sekarang. Betul. Iya. Saya juga mikirnya gitu. Maksudnya ini iya, mau polusi betul. Kalau pagi kan orang masih fresh, masih enak, udara masih seger gitu kan. Butuh oksigen gitu. Banyak banget sekarang. Ya kan yang lari di GBK itu. Betul. Iya. Trennya fiksi kan malam. Iya. Sekarang lari Pak. Betul. Sekarang lari tuh, dulu kan sepedahan. Sekarang lari. Wah rame banget. Kalau ke GBK malam-malam. Betul. Jam 6, jam 7 sore tuh. Dulu saya pernah malam, jam 8 pernah tuh gitu rame. Pak. Ngalamin gitu. Cuman memang akhirnya ya lebih capek aja gitu. Memang sebenarnya banyak orang yang berprinsip bahwa ya udah gue udah capek, gue tidur enak bangunnya segala macam. Iya, sekalian capek gitu ya. Sekalian capek, tapi kan memang artinya sekali lagi olahraga boleh tapi jangan sampai diforsir. Apalagi yang kardio. Kardio itu kan memacu jantung biar lebih kuat lagi gitu. Itu yang saya diskusi dengan beberapa dokter, saya ngobrol dengan beberapa ahli gitu. Sebaiknya untuk malam hari kondisi sudah lelah, udah capek, sebaiknya jangan berolahraga yang terlalu berat gitu. Sebaiknya gitu. Tapi kalau misalkan menurut Okezoners itu masih bisa ditolerir ya silakan saja gitu. Tapi harus tahu kondisi tubuh dulu. Betul. Ya kan, kondisi tubuh sendiri. Betul. Itu yang paling penting kan. Betul. Sanggup nggak nih gitu ya kan. Kalau Om Kem kan ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Intinya gitu. Jangan dipaksakan. Iya. Gitu, karena usia juga kan. Aduh, iya karena ada 25 tahun tadi ya. Ini udah reuni perak Pak. Kuliahnya reuni perak bayangin. Iya, gawat. Berarti emang itu yang paling penting ya. Memahami tubuh sendiri. Betul. Ya, terus kemudian melihat sanggup nggak nih gitu. Terus kan load kerja masing-masing orang kan berbeda. Betul. Nah, ketika ketemu teman-teman kan dari masing-masing kantor ya. Betul. Mungkin yang satu nih tidur siang mulu Pak. Ya kan, jadi masih seger gitu begitu mau jogging. Ya kan, tapi yang satu misalnya gitu meeting udah 5 kali gitu. Betul. Ya kan, udah habis otaknya diperes. Betul. Nah, itu kan juga kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi benar-benar harus tahu masing-masing kondisinya baru kemudian melakukan aktivitas olahraga gitu ya. Betul. Dan sebenarnya kalau misalkan dilihat tubuh kita itu sangat-sangat pintar kok. Pada saat kita tubuh lelah dan segala macam, ya udah jangan dipaksain, Pak. Iya. Dan dia akan ngasih sinyal ya. Iya. Sinyal-sinyal itu pasti kelihatan, cuman ya itu jangan dipaksakan. Iya. Kalau misalkan kita merasa nggak apa-apa gitu kan, nah yang ada juga nanti berakibat fatal. Dan nggak enak sama temen nih udah gitu. janjian gitu ya. Ternyata drop yang bahaya. Ya mungkin kalau misalkan nge-gym sekalian kan lebih enak gitu kan. Misalkan ya di situ kan ada angkat angkat barbel dan segala macam gitu kan. Itu lebih aman ya. Intinya jangan terlalu yang berat lah. Gitu. Karena itu kan bahaya pokoknya jangan olahraga yang berkardio. Yang memacu jantung lebih kuat lagi karena
ya itu kondisi kita kan sudah lemah, udah lelah dan segala macam. Dan banyak kejadian juga ya. Banyak Pak. Banyak kejadian juga orang yang olahraga terus kemudian akhirnya kena indikasi penyakit yang sebelumnya mereka nggak tahu loh. Betul. Mereka punya penyakit itu gitu. Ya. Jadi harus rajin-rajin check up juga nih occasioners. Kayak silent killer juga ngeri-ngeri. Iya, itu ngeri. Silent killer tuh ngeri ya. Dan juga jangan dipaksakan kalau misalkan kayak pagi nih kurang tidur gitu kan. Terus langsung olahraga. Olahraga pakai kardio maksain. Itu bahaya, Pak. Itu bahaya. Bahaya. Jadi memang harus ya kita yang pahami, sayangin diri kita, yang tahu adalah kita. Wah, luar biasa nih. Ya. Jadi olahraga boleh, tapi waktunya terus kemudian kondisi tubuh dan jenis olahraganya itu benar-benar harus disesuaikan dengan tubuh dan kemampuan diri gitu. Betul, Pak, betul. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan nggak enak, Pak. Benar nggak? Bahaya, lecet nanti, Pak. Hah? Maksudnya apa nih? Ini kakinya lecet, Pak, maksudnya, Pak. Kalau dipaksakan lari gitu kan. Benar. Dia bersihin aja sendiri, biarin. Mas Dwi ketawa aja. Ya, aduh terima kasih Om Kem buat waktunya, buat knowledge-nya juga ya. Sama-sama. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini ya kan masih awal tahun lah awal ini tahun, ya kan. Masih di bulan Januari. Betul. Mudah-mudahan ini progresnya semakin bagus. Amin. Ya, positive vibes terus ya Mas ya. Amin. Dan mudah-mudahan terus sehat yang pastinya. Amin. Untuk bisa meraih impian-impian di tahun 2025. Amin. Ya, terima kasih Okezoners, terima kasih Om Kem. Thank you. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Andri pamit undur diri dan Kemas Irawan, thank you. Pamit undur, terima kasih.